pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya, Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI, Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik para pemirsa dan sahabat Risa dimanapun Anda berada, kami menyapa hari ini, semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitasnya hari ini. Dan tentunya kami juga menyapa Bapak Ibu pasien dan juga pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dan juga kami mendoakan semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik sahabat Risa, Asik kali ini hadir dengan episode baru, yaitu kita akan membahas tentang kesehatan mental yang sedang hangat-hangatnya, terutama ini berkaitan dengan Gen Z ya. Gen Z ini berarti yang anak-anak zaman sekarang yang kelahiran tahun 1997 hingga 2010 ya. Nih, ada apakah dengan Gen Z? Nah, ternyata di sini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi terkait dengan krisis mental di era digital. Ya, tentunya kita akan membahas dan sharing-sharing bersama narasumber yang sudah hadir di samping saya. Tentunya sudah tidak asing ya oleh sahabat Risa. Yuk kita sapa bersama-sama Dr. Siti Badriah, spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum Dr. Badriah. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Dr. Badriah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita juga mental sehat juga ya. Insya Allah, harus semangat iya. terus. Baik dokter. Nah ini masih menjadi bukan momok lagi dokter ya, karena ini sudah persoalan yang cukup sering kali dibahas dan mungkin juga banyak sekali yang ini ya sedang hangat-hangatnya gitu ya di publik tentang kesehatan mental. Nah, tapi kali ini yang kita akan soroti adalah kesehatan mental yang berkaitan dengan Gen Z, apalagi sekarang di tengah-tengah era digital gitu loh dok. Jadi mungkin anak-anak muda sekarang karena himpitan pekerjaan, jadi mudah stres atau mudah cemas dan lain-lainnya, dan sering sekali sudah ada istilah mental breakdown gitu loh dengan gayanya gitu ya. Nah mungkin kita bisa sharing-sharing dulu dok, sebenarnya kesehatan mental itu dari definisi atau pengertian itu yang seperti apa sih dok? Oke. Ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan mental adalah di mana adanya kondisi kesetaraan ya antara emosi, psikologi dan sosial yang memungkinkan seseorang itu mampu mengatasi tekanan hidup. Baik. Di mana kesehatan mental itu dapat mempengaruhi seseorang cara berpikir. Ya, cara berpikir dan bertindak sehingga mampu untuk produktif. Karena dengan kesehatan mental yang baik, dia otomatis dia bisa produktif dong. Kalau kesehatan mental tidak baik, dia tidak akan bisa bekerja, dia akan bisa beraktivitas. Begitu. Baik, dan secara kesehatan mental harusnya dia yang intinya ini ya dok, bisa beraura positif ya. Iya. Produktif juga. Di mana dia mampu membawa atau mengatasi kesehatan yang baik itu, mampu mengatasi stres yang muncul dari dirinya, terus dia bisa menghargai orang lain, itu yang baik ya. Baik, dokter. Berarti kalau ada masalah dia bisa ini mencari solusi sendiri, dokter ya. Dia mental secara ini ya matang juga ya dokter, secara emosional. Baik. Nah sekarang kita masuk ke Gen Z-nya. Tadi itu pengertian dasar dari kesehatan mental ya dok. Kenapa sih dok Gen Z itu dianggap rentan yang terhadap krisis mental itu sendiri? Ya, seperti kita ketahui tadi sudah dijelaskan oleh dokter kita bahwa apa yang dimaksud dengan Gen Z itu generasi yang dilahirkan pada tahun 1997 sampai dengan 2010. Di mana kita lihat bahwa anak-anak pada lahir dengan seperti itu, anak brojol sudah ditemukan dengan teknologi yang canggih ya, sehingga dia melek dengan teknologi, dikatakan generasi-generasi melek dengan teknologi. Maksudnya bagaimana? Di mana dia setiap saat sudah anak kecil sudah ditunjukkan dengan gadget atau dengan smartphone. Di situ banyak melihat teknologi-teknologi atau mampu bersosialisasi dengan orang lain, melihat game dan lain sebagainya. Dulu anak-anak permainan pada kita kan permainan gebak dan lain sebagainya. Sekarang beda. Dengan teknologi. Benar. Dengan teknologi sekali sehingga di situ banyak berpengaruh. Di mana pada anak-anak yang krisis itu sehingga anak kurang dukungan sosial, membuat anak itu tidak mampu untuk berpikir secara realistis. Yang penting dia
seni beradaptasi dengan dunia luar atau dengan internet, sehingga dia berkhayal kok sana orangnya baik-baik semuanya ya, kok di sini saya kok ekonominya susah, sehingga berpikir begitu. Krisis-krisis yang muncul seperti itu, atau kemajuan teknologi yang pesat itu bergantung yang besar terhadap teknologinya. Jadi di situ. Baik dokter. Berarti ya karena ini dia ya, karena lahirnya sudah pada zaman teknologi itu sudah maju. Gitu, ya. Sehingga apapun yang dilakukan tuh sudah dimudahkan gitu ya dokter ya, dimudahkan dengan teknologi. Gitu. Sehingga mereka berpikir secara instan ya. Iya benar, jadi instan. Benar. Berpikir instan, apa-apa instan gitu loh. Jadi kalau dia pingin makanan ya yang instan. Sampai dia sekarang kan banyak sekali anak-anak, sehingga anak-anak pada zamannya sekarang itu yang dulu penyakit fisik hanya diderita oleh orang-orang yang sudah sebaya tua, sekarang penyakit itu sudah bisa diderita oleh anak-anak remaja, seperti gagal ginjal. Kan sekarang banyak anak gagal ginjal. Karena itu banyak makanan-makanan instan, semuanya serba instan. Berpikir juga instan, dia kalau minta cepat dan harus selesai, ada kasih tugas dari guru cepat selesai gitu. Semuanya serba instan. Karena kemajuan tadi dokter ya, iya, lebih mudah ya untuk mencari lebih ini dimudahkan ya. Semuanya. Baik dokter. Nah kalau mereka sudah masuk ke dalam titik yang namanya krisis mental, itu emang sebenarnya tanda-tandanya tuh kayak gimana sih dok? Kalau misalkan orang udah kena yang namanya krisis mental itu sendiri? Iya, krisis mental itu ditandai satu mungkin perubahan mood. Mood yang mood saving ya. Jadi artinya drastis dari seneng banget menjadi tiba-tiba blok jadi sedih banget. Sampai kadang-kala ada ide-ide untuk mengakhiri hidup dengan self harm itu. Terus yang kedua akibat dari ada gadget itu sehingga menjadi penarikan diri dari lingkungan sosial. Dia tidak mau bertemu dengan orang-orang lain, dia lebih asik dengan gadgetnya, lebih asik dengan internetnya, lebih asik dengan smartphone-nya. Sehingga dia temennya banyak lewat teman medsos, tapi teman yang real tidak punya. Sehingga dia menjadi introvert. Saat dia ketemu dengan orang lain dia tidak bisa. Itu menjadi introvert dia. Saya juga ada beberapa kasus terkait dengan penarikan diri seperti ini. Kemarin ada pasien, seorang ibu nangis kepada kami. Dia cerita, "Dok, saya itu punya anak, saya tidak tahu kenapa anak ini kok jadi berubah total." Jadi pada saat perubahan total itu setelah muncul COVID. Pada saat dia SMA, dia beraktivitas ke sekolah, pulang, terus dia aktif dengan organisasi. Tapi pada saat dia muncul COVID, dia kan sudah di rumah terus ya. Lah itu kebelabasan. Artinya kebelabasan, dia sudah asik dengan main dengan komputer, sudah dia punya banyak teman-teman di dunia lain atau di internet, dia sudah tidak ingat lagi dengan mereka. Saat dia harus ke sekolah, dia tidak mau sekolah. Saat dia di sekolah harus sampai sebentar, terus dia ingin pulang. Jadi pikirannya dia hanya teman-temannya ada di medsosnya itu. Gangguan jiwa dia. Iya, gangguan jiwa. Dia tidak berani menapak orang, jadi gini terus. Iya, dan dia tidak mau ngomong sampai ayahnya, ya Allah dok, anak saya kok jadi seperti ini. Anaknya putih, pintar kayaknya, dia seperti itu. Kasihan banget. Jadi akhirnya ya dengan terpaksa mereka dibawa ke rumah sakit. Karena sudah tidak mau berinteraksi dengan orang lain, di kamar terus. Tidak mau, terus emosi. Gampang emosi. Jadi kalau minta apa-apa sama orang tua, kalau dia tidak diikuti dia marah. Sensitif ya dok? Iya, sensitif sekali itu. Terus yang ketiga, tadi kan ada penarikan sosial ya. Benar dok. Terus yang ketiga itu adanya perubahan pola tidur dan pola makan. Kita ingat bahwa anak-anak yang sudah banyak memakai gadget itu kan tidak kenal waktu. Iya, betul dok. Kadang-kala sampai jam 1, jam 2 baru tidur. Atau kadang-kala, dok saya tidak bisa tidur. Terus kalau kamu tidak bisa tidur ngapain? Saya buka HP, loh malah tidak bisa tidur. Kan jadi aktif lagi, jadi konsentrasi lagi. Sehingga ya seharian tidak bisa tidur. Itu perubahan pola tidur. Sehingga malam tidak bisa tidur, saatnya dia harus sekolah, dia ngantuk. Sehingga dia tidak bisa konsentrasi, akademisnya menurun. Kan berhubungan di situ kan? Jadi berhubungan mentalnya juga menurun. Terus selain itu tadi
tadi kan berhubungan dengan penurunan prestasi dan akademik akibat dia tidak bisa tidur dan pola makannya juga terganggu, sehingga kadang-kala dia saking asiknya main smartphone, dia lupa makan, dia lupa untuk aktivitas yang lain, sehingga kadang-kala muncul gangguan-gangguan, bisa saja gangguan fisik yang muncul dengan pola makan itu tadi, mungkin mah atau sakit yang berat dalam tubuhnya, nggak terasa. Terus di selain itu pasien itu sulit untuk kehilangan minat. Jadi misalkan yang biasanya dia suka olahraga, suka dia bermain dengan teman-temannya, atau dia suka memasak, atau dia aktivitas yang lain, dia sudah tidak mau, kehilangan minat untuk melakukan hal itu. Dia rasanya males, tidak mau melakukan kegiatan apa-apa, rasanya mager. Jadi tidak ada semangat untuk melakukan hal-hal itu tadi. Itu yang diantara kalau kita lihat bahwa anak-anak kita sudah mulai ada tanda-tanda tadi, itu warning. Warning untuk segera untuk diperiksakan atau mungkin konsultasi, konseling ke hal-hal yang berkompeten di situ. Baik dokter. Gitu. Jadi banyak sekali ya dokter ya, Iya. pengaruh-pengaruhnya ya, gara-gara ini tadi pergadgetan gitu ya, dia akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, bahkan sosialisasinya bisa terpengaruh ya, sampai ke pola tidur loh dokter. Pola tidur, akademiknya terganggu. Akademiknya jadi terganggu, karena udah iramanya udah beda ya dokter ya, jadi nggak ini harusnya waktu belajar malah dipakai main gitu ya. Baik, dan banyak sekali anak-anak yang awalnya dia pinter, terus setelah kena gadget dia sudah tidak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemarin saya juga ada pasien anak ini dari SMA, dia masuk ke Unibrav, dia informatika, dia pintar, terus aktif, terus setelah dia kenal dengan gadget, setelah dia kenal dengan game online dan sebagainya itu, dia sudah tidak bisa konsentrasi lagi, akhirnya dibawa lagi ke Semarang, pindah lagi ke universitas lain, nanti yang bisa tidak UNES dia masuk. Jadi begitu. Ada lagi yang ini malah sampai masuk ke link LGBT, link pelangi, sehingga kan mereka dalam hal masuk ke website atau ke link itu kan tidak tahu ini apa gitu loh. Akhirnya tak terasa dia muncul perilaku yang aneh seperti itu. Kagetlah orang tuanya. Kemarin sampai orang tuanya kaget, nangis dia. Ya karena tiba-tiba anaknya kok dulu anaknya dia laki-laki tulen kok sekarang jadi LGBT gitu loh. Nangis. Jadi berat sekali, ngeri. Karena apa ya, itu di dalam internet itu, smartphone itu semuanya ada. Kita bebas melihat apapun yang ada di situ. Sulit sekali sih penyaringan itu ya dok. Tidak ada penyaringan. Tidak ada penyaringan. Itu kita mungkin meminta pada pendidikan ya, dinas pendidikan atau yang berkompeten lah, bagaimana biar anak-anak tidak sampai seperti itu. Ada link sesuatu yang tidak boleh dibuka, tidak boleh dilihat gitu loh. Benar dok, benar. Harusnya lebih ini lagi ya, pengawasan orang tua ya dokter ya terhadap apa yang dilakukan nih di internet. Tapi memang agak sulit sih dok ya, sulit. Karena mungkin anak-anak saat ini lebih melek ini teknologi, bahkan udah ngerti gimana cara menyalakan blokiran, membuka blokir. Itu betul. Mungkin pinter ya dok pinter. Ya. Nah berarti ini kaitannya dengan medsos dan teknologi itu mempengaruhi kesehatan mental Gen Z itu ya dok. Nah itu gimana sih dok kalau misalkan dia sudah mempengaruhi mental Gen Z itu, apakah memang dia sampai ke arah depresi itu, gimana bagaimana pengaruhnya itu seberapa ininya dok? Seberapa besarnya? Ya, jadi anak-anak atau generasi Z yang menghabiskan waktunya dalam sehari dalam sehari lebih dari 3 jam, itu memiliki resiko 2 kali lipat untuk mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu bukan gila ya, ingat banyak sekali di situ. Ada tantrum, ada ide bunuh diri, ada cemas, ada depresi itu. Jadi ingat bahwa lebih daripada 3 jam per hari. Itu sehingga kita sebagai orang tua harus warning di situ. Kalau kita lihat, oh anaknya baru, kadang-kadang anaknya pintar, ada yang mama udah lupa ngerjain tugas. Kalau nggak ada, dia ngalihkan. Jadi lihat medsos, kan begitu ya? Iya, benar. Cerdas ya cerdas. Begitulah. Oke. Oh, baik. Berarti jadi begitu, karena di mana di dalam gadget itu atau smartphone itu kan banyak terjadi
uh, perundungan kadang-kala. Iya, pembulian gitu ya. Pembulian di medsos. Yang kadang-kala mereka masuk ke dalam linknya mereka terus terjadi depres. Aku dikatain gini, aku gini gitu. Akhirnya dia menjadi depresi. Depresi itu tidak main-main, dia ada ide bunuh diri. Papa, mama kalau sampai memblokir akun saya, aku lebih baik mati. Saya begini begitu. Hanya dengan memblokir akun. Dia sampai seperti itu. Miris sekali. Itu sangat mengerikan ya dokter ya. Sedikit-sedikit sekarang gini ya. Dan banyak sekali kasus-kasus akibat medsos. Medsos. Ada juga yang langsung misalkan gambling ya. Gambling. Kalau ini medsos. Jadi dari gangguan-gangguan teman-teman yang selalu membuli di dalam medsos atau mungkin dilala masuk dalam link yang mereka yang sehingga tidak mampu untuk keluar, artinya lingkungan yang toksik itu loh. Betul. Itu. Bahkan ini juga ya dok, mungkin kalau di medsos juga kalau kita tidak pintar-pintar melihat atau membaca apa yang kita kunjungin atau website yang kita buka itu ya bisa kena brainwash juga ya dokter. Iya. Mengerikannya di situ. Mengerikannya di situ. Dan kadangkala mereka itu tidak kenal waktu. Nah itu. Tidak kenal waktu. Mereka kan artinya kan dalam hal hubungan ini dia di Indonesia, misalkan kita punya teman di luar negeri. Di luar negeri kita Indonesia pagi, sana masih malam. Atau kebalikannya. Sehingga mereka tidak kenal waktu. Ini anak suatu ketika kemarin juga ada pasien saya yang usia 16 tahun, dia sebenarnya anaknya pintar dan dia tahfiz. Itu dia kecenderungan ke sini. Medsos di situ. Sampai dia pernah ada suatu ketika dia justru membuka baju semuanya. Mau. Wah. Sampai ibunya, ya Allah nak kok jadi seperti ini. Jadi dia mengikuti arahan dari mereka, dari kelompoknya mereka. Itu kan bahaya. Betul. Bahaya sekali. Dan Masya Allah. Ya itu, ngeri. Mengerikan ya dok ya. Cuman yang menarik di sini adalah krisis mental yang kalau kita bandingkan antara Gen Z dengan krisis mental pada yang generasi sebelumnya itu apa sih dok? Kok sampai begitu ya? Kalau ini kan begitu lemahnya mereka itu loh dokter. Ini benteng kementalan itu loh, ketahanan mental beda dengan generasi sebelumnya. Apa sih dok sebenarnya penyebabnya? Ya secara global kan sebenarnya tadi tidak ada perbedaan ya antara generasi milenial dan generasi Z. Cuman pada generasi Z ini lebih intens, lebih instan, lebih cepat, sehingga pengaruhnya juga lebih cepat. Dan mereka dalam hal mengeluarkan berita-berita, dulu kan pada waktu milenial tidak ada TikTok, sekarang sudah ada TikTok. Dulu kan pada generasi milenial tidak ada Gokar atau tidak ada Gosen dan sebagainya, sekarang sudah ada. Jadi lebih intens dan lebih banyak yang ada di situ. Terus akibat dari medsos seperti itu tadi itu sehingga mereka sudah tidak mau berhubungan lagi dengan dunia luar, karena mereka kalau mau beli hanya di dalam rumah sudah bisa. Mau beli apapun. Betul. Ya, sampai sekarang kondisi ekonomi di mall banyak yang tutup. Karena mereka dengan di rumah aja sudah kadang saya mau pulang sudah ada makanan di anak saya itu, ada yang GoFood, yang ini itu. Jadi mereka lebih cepat, lebih intens dalam mempengaruhi generasi Z itu tadi. Mungkin ya itu tadi ya, berarti kalau secara global sih sebenarnya sama aja ya dokter ya, cuman di lalanya aja dokter ya, teknologi lebih cepat di Gen Z ini. Jadi mereka juga menangkap berita, update berita pun lebih cepat gitu ya dokter ya. Baik. Kita ingat bahwa internet pun dulu kan susah ya. Susah dong, harus beli modem dulu. Harus modem terus mahal, terus harus ke sini. Sekarang setiap rumah WiFi. WiFi cepat kan, jadi intensnya itu lebih cepat. Makanya itulah generasi yang banyak terganggu di Z. Di Gen Z ya dokter ya. Baik. Lalu sebenarnya dok, kalau misalkan ya karena ini pengaruhnya dengan Gen Z itu ya dokter ya, apa sih yang bisa dilakukan oleh keluarga untuk membantu kesehatan mental para Gen Z ini dok? Peran penting dari keluarga ini seperti apa dan harusnya itu bagaimana? Ya, satu, berikan pujian. Pujian. Ya, pujian pada anak. Artinya
jika anak itu mampu mengembangkan eksplorasi dirinya, meningkatkan keilmuannya, itu diberi suatu pujian atau reward. Karena kadang-kala aku sudah belajar, sudah ini, mama dan papa diam aja, itu kan juga merupakan suatu nggak nyaman juga ya, sehingga tidak ada rasa hormat. Terus yang kedua, anak dibantu untuk menetapkan yang realistis. Jadi kadang-kala kan pikiran orang-orang dengan internet atau dengan smartphone itu kan tidak realistis ya, karena ketemunya dengan orang-orang yang tidak real, tidak nyata. Mereka semuanya semu. Sehingga kita berusaha dan memberikan anak, kamu harus berpikir secara real dan nyata, bahwa kondisi ekonomi, kondisi keadaan Indonesia sekarang adalah seperti ini, bukan yang ada di TV atau bukan yang ada di medsos seperti itu. Terus yang ketiga, menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan. Artinya kalau biasanya orang tua kan menjadi role play anak-anak. Jangan sampai si orang tua sudah mengejas anak tidak boleh melakukan atau melihat seperti ini, tapi orang tua sendiri main game terus atau main HP terus, kan juga nggak boleh. Jadi role play. Terus ajaklah mereka untuk selalu berkumpul, ketemu paling tidak di dalam sekali mungkin dalam satu waktu, berkumpul makan bersama, makan malam bersama satu meja, terus mungkin saling memberikan suatu komunikasi atau apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang membuat kamu kalian ini bahagia, ceritakan sama mama papanya begitu loh. Sehingga saling saut, oh kamu harus begini gitu loh. Mungkin seperti itu. Jadi artinya jalin komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Berarti memang penting peran orang tua itu dalam merangkul anaknya, dokter ya. Iya. Jangan karena mungkin orang tua tuh sibuk karena bekerja di rumah, sama-sama sibuk dengan gadgetnya, itu iya, jangan sampai papa aja main HP terus. Papa kan HP ini untuk bekerja lah. Tahunya kan anak-anak tahunya dia padahal sebenarnya dia untuk bekerja. Kadang-kala kan kalau pimpinan kan harus standby HP. Nanti kalau dipanggil oleh bos atau oleh dilala nggak ada kan bisa. Tahunya begitu, makanya kita berbicara secara real. Ini papa mama pakai HP karena untuk bekerja, untuk ini. Diberi pengertian ya sama orang tua. Aduh, baik Dokter Naskru. Selanjutnya bagaimana sih dok cara Gen Z itu bisa menggunakan medsos biar lebih bijak itu loh dok? Harusnya tuh tipsnya bagaimana sih mereka itu harusnya menggunakan medsos dengan bijak dok? Ya artinya kita dalam memposting atau sesuatu itu informasi atau pikir dulu, ini pantas atau enggak ya saya posting ke medsos, saya posting ke ini, pantas enggak ya. Terus yang kedua, menghindari informasi secara pribadi, mungkin saya ada di sini, saya baru ini, itu jangan. Mungkin begitu. Jadi tentang dirinya sendiri atau tentang keluarganya, karena kalau kadang-kadang kalau ada orang yang jahat, dia bisa melihat, oh rumah itu kondisi ini seperti ini orangnya baru keluar, dia bisa saja jadi orang jahat, kan bisa saja di situ. Ya toh? Terus yang ketiga, jangan memancing konflik dengan orang lain. Artinya dalam hal medsos itu ya kita mungkin memberi komen sama sesuatu, netizen mungkin memberi komen ya baik-baik saja lah itu loh. Jangan malah saring ya bertolak belakang gitu ya, bertengkar gitu. Ya, istilahnya bertengkar terus akhirnya nanti. Nah, makanya begitu. Terus batasi waktu. Batasi waktu dan frekuensi penggunaan medsos. Artinya dia bisa ngerti, oh saatnya aku harus selesai bermain game, atau saatnya aku selesai untuk meletakkan ini karena saya harus waktunya untuk belajar gitu. Jadi kan kita tidak boleh melarang 100% anak tidak boleh memakai HP, kan tidak bisa. Karena kan dianggap jadul dan sehingga dia menjadi rendah diri. Oh kamu tidak punya HP ini. Jadi informasi kan terlambat, sehingga ya udah anak tetap dikasih HP tapi gunakan tadi itu. Tahu kapan waktunya untuk bermain game, kapan frekuensinya setiap hari atau hanya 2 jam sehari atau seminggu sekali pada saat weekend gitu loh. Jadi begitu. Mungkin jadi batasi.
Membatasi ya, dokter, ya, lebih batas batasi. waktu yang tahu sendiri gitu loh. Baik, dokter. Baik, dokter. Berarti di sini peran orang tua untuk membatasi itu sangat penting ya, dokter ya. Karena memang untuk ya untuk memonitoring ya, untuk memudahkan ya, dokter ya. Bukan berarti kita mungkin sebagai orang tua juga tidak menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Tetap harus melarang tidak menggunakan HP gitu. Tidak ya, boleh. Ya. Nanti dibilang jadul gitu. Jadul gitu. Kasihan anaknya. Kasihan juga anaknya. Yang penting dibatasi jamnya gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk jangka panjang nih, Dok, kira-kira apa saja sih, Dok, kalau misalkan dampak panjang dari krisis mental yang dialami oleh usia-usia muda ini, Dok? Ya, jangka panjang dari akibat dari penggunaan Gen Z atau penggunaan smartphone atau secara krisis mental itu, satu, mungkin anak itu muncul depresi ya. Depresi. Ya, awalnya mungkin cemas ya. Cemas artinya dia tidak bisa bergaul dengan orang lain, menjadi introvert. Sehingga pada saat dia keluar rumah, dia menjadi cemas, ketakutan. Loh, kok banyak orang? Nah, jadi ketakutan di suatu tempat atau ketakutan dan keramaian. Terus lama-lama mungkin bisa saja muncul depres karena saya tidak enjoy banget dengan kondisi seperti ini. Muncul depresi yang tadi itu sudah tidak semangat lagi, ada gangguan tidur, terus mungkin tidak bisa menikmati hal-hal yang biasanya dia membuat dia senang, dia tidak bisa merasakan kesenangan lagi, atau mungkin mudah putus asa sehingga ada ide-ide untuk mengakhiri hidup, self harm. Munculnya adalah depresi. Nah, jika depresi yang panjang, yang lama, itu kan nanti lama muncul halusinasi. Ya kan? Muncul halusinasi atau sehingga munculnya psikotik. Jadi gangguan jiwa berat. Ya, sehingga itu jadi dengan jangka waktu yang panjang dia akan muncul gangguan jiwa yang berat. Sehingga harus hati-hati. Sehingga makanya kadang-kadang bisa juga muncul yang bipolar juga ya, yang ada di mood swing. Tiba-tiba senang, tiba-tiba gembira, selalu moodnya berubah-ubah cepat, itu kan suatu awal dari bipolar. Itu. Ya, Dok, bisa sampai ke arah depresi yang bisa menyakiti dirinya sendiri gitu loh. Iya. Baik. Nah, sekarang untuk langkahnya nih, Dok, untuk yang harus mencegah dari krisis mental para Gen Z ini apa nih, Dok? Selain membatasi tadi yang gadget-gadgetan itu gimana sih, Dok, harusnya? Ya mungkin kita kelola stres. Nah, tadi karena ada resiko stres ya. Resiko stres akibat dari kita harus bisa mampu mengelola stres dengan baik. Caranya bagaimana? Cara mengelola stres dengan baik. Satu, mungkin olahraga yang teratur. Sempatkan paling tidak seminggu sekali untuk berolahraga. Baik. Atau mungkin hari Sabtu Minggu kita ke Car Free Day, olahraga, menghirup udara, atau mungkin bisa jalan healing keluar sambil menghirup udara segar di hutan atau di laut, itu bisa. Antara olahraga yang teratur ya. Terus yang kedua, tidur yang cukup. Ya, tidur yang cukup artinya bahwa kebutuhan tidur orang dewasa kan 6-8 jam sehari ya. Ya, kadang-kala kan kalau anak itu tidurnya malam-malam terus karena dia keasikan main medsos, kadang-kadang saya tanya, kenapa kamu nggak bisa tidur? Saya main medsos atau saya hanya scroll aja, dok. Scroll bagaimana? Scroll TikTok atau IG, hanya scroll saja, tapi kan membutuhkan waktu panjang. Betul. Sehingga dia waktu tidurnya menjadi pendek. Ternyata tahu-tahu sudah jam 3 atau jam subuh baru nggak bisa tidur. Ya, tidur yang cukup. Terus yang ketiga, meminimalkan konsumsi kopi, kafein atau nikotin atau obat-obatan. Ya, biasanya kan anak-anak itu biar dia melek, terus minum kopi, ya itu. Hindari paling tidak ya dihindari. Terus cerdas dalam menerima informasi. Jadi kita tidak langsung percayalah. Ya, percaya, jangan-jangan ini hoax dan sehingga membuat tidak nyaman kan. Cerdas dalam menerima informasi. Lakukan kegiatan yang tadi itu sekiranya dapat meningkatkan mood. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan dia rasa senang atau mungkin dia meningkatkan hobi, mungkin hobinya futsal ya futsal, hobinya masak ya masak, itu begitu. Atau mungkin sisihkan 5-10 menit sempatkan untuk ngobrol dengan teman atau dengan orang tua dengan mengalami perasaan yang sedang dialami.
Jadi curhat paling tidaklah. Nah, jangan curhat di medsos, curhat pada teman, bestinya atau orang Teman tuanya. asli gitu. Iya, teman asli. Jadi jangan teman teman di dunia maya. Gitu ya, dokter ya. Iya. Baik, luar biasa. Nah, kira-kira kalau misalkan ini tadi kita udah membahas tentang pencegahan ya, Dok. Kalau sebenarnya kalau terapi, ada nggak sih, Dok, terapi yang bisa membantu Gen Z itu untuk menghadapi krisis mental yang terjadi ini, Dok? Ya paling tidak kalau kita sudah akibat dari seperti ini kan akhirnya muncul cemas, muncul depresi ya. Tapi tidak semua orang cemas harus minum obat. Nah, itu. Tidak ya, tidak semua orang gangguan mental harus minum obat. Kapan dia minum obat atau kita harus berobat ke yang lebih kompeten, mungkin ke psikiater atau psikolog. Jika dalam hal ini muncul, misalkan gangguannya itu, anak itu menjadi tidak mau ketemu dengan orang lain. Oh, baik. Jadi dia hanya menyendiri di kamar, asik dengan dunianya sendiri. Terus yang kedua artinya isolasi diri. Ya, hendaya isolasi diri. Terus yang kedua, waktu-waktu senggangnya itu hanya untuk melamun. Atau yang dikatakan dalam hal ini adalah hendaya waktu luang. Jadi tidak produktif lah. Memanfaatkan waktu yang tidak produktif. Terus yang ketiga mungkin dalam keseharian itu dia sudah lupa untuk perawatan diri. Mungkin tidak pernah mandi, mungkin tidak pernah perawatan diri, tidak pernah ganti baju gitu loh. Itu terganggu. Atau kalau sudah terjadi seperti itu, segeralah untuk konsultasi. Atau mungkin sudah ada ide-ide mengakhiri hidup atau ide-ide menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, segeralah berkonsultasi di situ. Baik, dokter. Ya. Nah, sahabat Risa ya, jadi kalau misalkan sudah ada perubahan sikap ya, dari apalagi kalau jeglek ya, dokter ya, dari yang periang tiba-tiba dia menarik diri, sedih, bahkan dia tidak bisa bersosialisasi gitu, atau lagi sampai dia tidak produktif di rumah pun gitu, dokter ya, itu segera aja berkonsultasinya. Tapi bagaimana sih, Dok, sebenarnya tipsnya untuk orang tua untuk mengajak berkonsultasinya tuh loh, Dok? Kadang-kadang kan ada yang enggak, saya nggak gila gitu kan, jadi enggan untuk diajak berkonsultasi. Itu gimana sih, Dok, kira-kira? Ya, sehingga kalau seperti itu kita harus memahami dulu. Kebanyakan orang-orang dengan gangguan mental itu merasa bahwa dirinya itu tidak sakit. Karena merasa bahwa dia itu sehat, aku nggak apa-apa kok. Tapi yang merasa tidak nyaman adalah lingkungannya, keluarganya, terus mungkin temennya, kamu itu aneh. Loh kenapa sih? Ya aneh lah, nggak seperti orang sewajarnya begitu. Sehingga kalau dia dikatakan, aku nggak sakit jiwa, nggak sakit kok disuruh masuk, kok disuruh berobat itu loh. Kesadaran, maka tanamkan dengan edukasi kesehatan mental itu tadi. Begitu. Jadi mungkin bedanya dengan gangguan fisik. Kalau gangguan fisik kan saya merasa batuk, saya panas sehingga saya butuh obat. Kalau gangguan mental kan tidak, karena dia merasa tidak sakit, tidak kelihatan. Malah yang merasa sakit, yang merasa terganggu adalah lingkungannya. Gitu. Jadi termasuk ini juga ya, sudah pertanda juga ya, dokter ya, kalau sudah ada lingkungan sekitar itu tidak nyaman. Tidak nyaman, sudah terjadi tidak nyaman dengan perilakunya dia, dengan pikirannya dia sudah tidak nyaman. Oh ini harus rumah sakit ini. Baik, dokter. Nah ini kita sudah di ujung acara nih, Dok. Kira-kira ada nggak sih, Dok, tips untuk sahabat Risa terkait dengan tema kita hari ini nih, Dok, buat lebih semangat lagi, atau bagaimana sih orang tua ini untuk menjaga anak-anaknya terhadap krisis mental yang terjadi, Dok? Mungkin dalam hal ini program ada sekolah dan program orang tua ya. Kalau sekolah menyediakan program dukungan. Jadi di sekolah itu ada program tentang konseling mungkin oleh guru BP atau ekstrakurikuler yang tentang bagaimana mengatasi generasi Z atau gangguan mental itu tadi, atau bisa saja kampanye kesehatan jiwa, kesehatan mental di situ dengan mendatangkan yang ahlinya atau mendatangkan psikiater atau psikolog untuk mengkampanyekan tentang kampanye kesehatan mental tadi. Terus mengelola penggunaan medsos. Jadi di situ mungkin di sekolahan juga harus hati-hati juga bagaimana cara penggunaan medsos yang baik gitu.
Sehingga kita harus bisa saatnya kita bermedsos, saatnya kapan kita bermedsos, kapan kita tidak boleh itu. Terus mendorong keterlibatan orang tua dalam hal mengawasi anak-anak saat di luar sekolah, ya itu menciptakan lingkungan belajar yang baik dan menyelenggarakan pembinaan kesehatan mental. Itu mungkin. Jadi kesehatan mental itu tidak hanya di rumah sakit atau dimanapun harus ada, di sekolah mungkin, di rumah begitu, diciptakan begitu. Oke, dokter. Berarti di sini emang peran orang tua, lingkungan sekitar itu penting sekali, dokter ya. Iya. Apalagi lingkungan dia masih sekolah, berarti lingkungan sekolah juga harus ada dukungan di situ, Dukungan. dokter ya. Baik, terima kasih dokter Badria atas kehadiran dan sharing-sharingnya hari ini. Wah, ini kalau kita lanjutkan kayaknya akan tambah panjang karena makin seru ini pembahasan kita ya, dokter ya. Semakin tahu tuh semakin pengen menguliti rasanya tuh saya semuanya. itu ya. Tapi memang cukup menarik sih, Dok, bahwasanya memang krisis mental ini ya kaitannya sangat erat sekali dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini ya. Tinggal bagaimana teman-teman atau mungkin sahabat Risa yang lagi di kelahiran Gen Z ini bisa mengelola kembali ya, dokter ya. Mengelola kembali dari emosi, kemudian juga bisa beradaptasi dengan lingkungannya gitu ya. Mungkin sedikit untuk mengurangi sensitivitas juga tidak terlalu membawa perasaan gitu, dokter ya gitu ya. Itu sangat penting sekali ya, karena juga kadang-kadang bersikap acuh juga bisa boleh, dokter ya. Harusnya harus ya. Kadang kapan kita harus acuh, kapan kita harus ya. Iya, karena biar tidak ini juga ya, biar kita bisa fokus mengerjakan hal-hal yang lain seperti itu ya. Baik, cukup banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik hari ini, bahwasanya memang penting sekali peran dari orang tua, lingkungan sekitar, baik itu lingkungan pekerjaan, lingkungan di rumah, lingkungan di sekolah, dimanapun, dan juga harus juga ini agar kita tuh bisa bersosialisasi atau hidup di masyarakat itu dengan baik tentunya. Baik, terima kasih Dokter Badria. Semoga sehat selalu ya, dokter. Terima kasih, sama-sama. Ya. Baik, luar biasa sahabat Risa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI, Aku Sayang Ibu, di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan tema-tema kita yang baru setiap minggunya. Saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.